3 ruang kelas baru, bangunan kantor, dan toilet milik SMK Negeri 1 Cijeongjing, Kabupaten Ciamis jadi rongsokan, terbengkalai meski dibangun dengan duit APBD Jabar 2,6 miliar rupiah. Ruang kelas baru itu tak bisa digunakan. Lokasi di perbukitan di Kecamatan Cijeongjing dinilai kurang strategis. Selain jauh dari permukiman, kondisi jalan menuju sekolah pun cukup sulit untuk diakses. Pantauan di lapangan menunjukkan kerusakan pada beberapa bagian bangunan, mulai dari lantai keramik yang lepas, retakan pada dinding, hingga kondisi tembok penahan tanah yang mulai rapuh. Warga di sekitar lokasi mengatakan, sekolah sempat digunakan pada tahun 2024, namun kegiatan belajar mengajar hanya berlangsung dalam waktu singkat. Faktor keterpencilan lokasi dan kekhawatiran terhadap keselamatan membuat siswa dan tenaga pendidik enggan beraktivitas di sana. Ternyata, ada dugaan korupsi di balik proyek tersebut yang saat ini ditangani Kejari Ciamis. Terima kasih dari media SCTV. Saya bisa jelaskan peran masing-masing. Saudara Eka selaku PPK, dia bertugas untuk sebagai pengendali kontrak. Dia dalam melaksanakan kontrak tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pejabat, di mana dia tidak melakukan pengawasan dan memastikan personil-personil yang turun ke lapangan itu personil apa yang ada di dalam kontrak. Nah, kedua, JP sebagai pelaksana kegiatan, dia yang memenangkan kontrak, dia yang menandatangani kontrak. Pada muara akhirnya, dia sebagai direktur tidak melakukan pertanggungjawabannya dengan memilih personil yang tidak ada di dalam kontrak dan tidak berkompeten serta tidak bersertifikasi. Sedangkan saudara S dan IS itu sendiri sebagai konsultan pengawas, sama juga saudara S tidak mengirimkan ahli sebagaimana ditawarkan, yaitu ahli dengan ijazah S1 dan bersertifikasi keahlian, yang mengirimkan IS yang notabene hanya SMK dan tidak berpengalaman, dan dalam progres pengerjaannya tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan konsultan. Dengan jurnalis bicara, satu kontraknya berapa, yang kedua itu kerugian itu dari bangunan fisik atau ditambah dari pengadaan tanah, mengingat itu kan di tebing apakah sudah sesuai atau berapa persen dari total kontrak? Kerugian ini berdasarkan kontrak itu di 2,6 miliar dan konsultan pengawas di 99 miliar rupiah, 90 juta rupiah, bukan miliar ya, tadi saya sebut. Terus kedua, terkait apakah terhadap pengadaan tanah ini adalah hibah dari tokoh masyarakat, tidak ada nilai ekonomis, jadi tidak ada pengeluaran dari keuangan negara terhadap tanah tersebut. Dua objek tanah yang dihibahkan, satu bangunan BNC dengan satu lagi tanah yang ada di SMK 1 Cijeongjing sekarang dibangun. Itu aja. Pak, dari Jabar Express Pak, itu memang karena konstruksinya itu memang di tanah yang labil atau ada pengurangan spesifikasi dalam pembangunan? Siap, terima kasih. Mengenai tanah, pada prinsipnya pembangunan itu dimanapun bisa dibangun, yang penting rekayasa tanahnya dapat dilaksanakan dengan baik. Konsultan perencana berdasarkan alat bukti yang kami kumpul telah melakukan perencanaan supaya bisa membangun tanah di bangunan yang flat atau tanah kering. Namun karena pelaksana kegiatannya bukan orang yang bersertifikasi, sehingga terjadi kesalahan sehingga terjadi pergeseran dalam pelaksanaannya dan terjadilah bangunan seperti saat ini, itu terjadi penurunan bangunan gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.